salam dengan merbah hingga pindahan si kayu jati. Teriring salam dengan sembah, tanah hidup berbudi pekerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah, karena berkatnya lah kita masih diberikan nikmat iman, nikmat sehat serta nikmat Islam, sehingga kita dapat berkumpul di ruangan SMA Negeri 3 Tapang Hulu yang kita cintai ini. Berselawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa pula kita ucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah. Baiklah, yang saya hormati Kepala SMA Negeri 3 Tapang Hulu, yang sama-sama kita hormati Wakil SMA Negeri 3 Tapang Hulu beserta staf guru di SMA Negeri 3 Tapang Hulu, dan tidak lupa pula karyawan dan karyawati yang ada di SMA Negeri 3 Tapang Hulu. Baiklah, untuk pertemuan kita pada hari ini kita akan mendengarkan pemateri dari Pak Suhaidi. Tapi sebelum itu, mari sama-sama kita dengarkan kata sambutan dari kepala sekolah yang pada kali ini diwakilkan oleh Bapak Ahmad Samsul. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Saya Atika SPD dengan ini merasa bangga dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Suhaidi MPD sebagai calon guru penggerak. Hal ini akan memberikan dampak yang sangat positif bagi SMA Negeri 3 Tapang Hulu, terutama perubahan paradigma seperti pembelajaran diferensiasi, mewujudkan profil pelajar Pancasila, kemerdekaan peserta didik dalam mengembangkan bakat, minat, dan potensi diri. Akhir kata, besar harapan kami kepada Bapak Suhaidi MPD agar dapat menyerap seluruh ilmu pada program guru penggerak ini, dan pada akhirnya dapat menularkan ilmu ini kepada para pendidik lainnya, serta dapat mengaplikasikan ilmu yang didapat sehingga pada akhirnya dapat mendukung program-program yang direncanakan oleh Kemendikbud. Demikian yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, mari sama-sama kita dengarkan pemaparan materi dari Bapak Suhaidi MPD. Kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kita kepada Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pagi menjelang siang ini kita bisa berkumpul di ruangan yang sangat berbahagia ini dalam rangka untuk melaksanakan tugas kami sebagai CGP Angkatan 11 dalam modul 1.4 pembuatan aksi nyata. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini selamat dari awal sampai akhir. Kemudian di samping kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak pernah lupa pula kita sanjungkan selawat dan salam kepada baginda tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang lepas Allah ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Wakil, Bapak Ibu Guru, rekan sejawat saya di SMA Negeri 3 Kampung Hulu. Pertama sekali tentu ucapan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu Guru, teman sejawat. Mudah-mudahan kita semua sehat, kemudian sukses. Apa kabar Bapak Ibu? Tapi kalau Bapak lihat, karena mungkin faktor suasana juga mungkin, ya, pada banyak yang lesu nih. Kemana kalau kita sedikit sebentar sebelum kita mulai, setuju? Apa kira-kira sedikit kita? Atau yang SMA kita? Kalau untuk speaking yang pertama ya sekolah kita dulu, ya. Nanti akan dilanjutkan oleh rekan kita nanti Pak Umay untuk speaking berikutnya. Kalau untuk penyemangat kita di awal speaking sekolah kita, nanti apabila saya sampaikan nanti SMA Negeri 3 Kampung, siapa kita? Berarti SMA Negeri 3 Kampung Hulu. Oke, yes, sukses. Bisa? Oke. Baik. Siapa kita? Luar biasa. Semuanya luar biasa. Jadi baik Bapak Ibu, kita akan lanjutkan pemaparan kita tentang masalah budaya positif. Tentu sebelum kami menyampaikan materi kegiatan dari tugas kami CGP Angkatan 11, yakni pada Asinada modul 1.4, yakni budaya positif di sekolah. Kemudian secara garis besarnya tentu ada budaya positif ini ada beberapa konsep intinya. Yang pertamanya disiplin positif, kemudian yang kedua motivasi perilaku manusia, kemudian keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, kemudian kebutuhan dasar manusia, kemudian yang kelima posisi kontrol atau restitusi, kemudian yang terakhir segitiga restitusi. Baik, Bapak Ibu guru hebat. Pertama tentu kami akan menyampaikan untuk hari ini tentang budaya positif. Seperti yang kita lihat bersama Bapak Ibu, bahwa budaya positif ini adalah bertujuan untuk menjadi kunci memupuk disiplin dan nilai-nilai kebajikan secara menyeluruh atau universal di kalangan siswa atau siswi. Hari ini dapat dimulai dengan memahami teori, kontrol dan menerapkan disiplin positif dan menetapkan nilai-nilai bersama-sama untuk seluruh warga sekolah. Artinya budaya positif ini Bapak Ibu, hal yang harus kita laksanakan, hal yang harus kita lakukan di lingkungan sekolah ini, tentunya dengan bekerja sama seluruh stakeholder yang ada, baik itu kepala sekolah, kemudian kita Bapak Ibu guru, kemudian siswa sebagai tolak ukur kita untuk keberhasilan bagaimana kita menerapkan budaya positif di sekolah. Tentu dengan budaya positif inilah nanti akan terjadi praktik-praktik baik yang bisa kita lakukan sewaktu kita, apakah kita berada di kelas, apakah kita berada di lingkungan sekolah. Dan juga budaya positif ini akan
melihatkan kepada siswa kita bahwa kita bisa lagi menerapkan profil pelajar Pancasila yang hal ini akan mendekatkan budaya positif yang akan kita lakukan tentu kepada siswa kita. Kemudian selanjutnya di dalam melaksanakan budaya positif ini, Bapak Ibu, pada intinya semua kita sudah melakukan kegiatan ini, baik secara di sekolah maupun juga siswa kita berada di lingkungan atau masih berada di rumah. Tentu ini sudah kita lakukan. Namun kadang praktek dalam kegiatan kita di sekolah mungkin ada beberapa hal yang perlu mungkin kita perlu kontrol, karena dengan kita kontrol ini akan bisa mengarahkan dan kita bisa mencapai tujuan yang kita inginkan untuk keberhasilan dan juga apa yang kita inginkan dalam proses perkembangan anak didik kita ini. Ini tentang masalah disiplin budaya positif. Kemudian teori motivasi dari disiplin positif ini diantaranya ada memahami tentang motivasi intrinsik, membantu menciptakan lingkungan belajar yang menumbuhkan semangat dan tanggung jawab siswa. Karena kita sebagai guru, apabila siswa kita sudah termotivasi sehingga dia bisa menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, tentunya juga yang menyenangkan, sehingga siswa ini ada rasa tanggung jawab dalam dirinya. Kemudian menerapkan disiplin positif berbasiskan pemahaman bukan hukuman, kemudian juga membantu mengembangkan kemandirian dari anak itu sendiri. Artinya budaya positif ini, Bapak Ibu, apabila kita lakukan tentu tidak akan lagi berbentuk sebagai mungkin yang kita ciptakan adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini diantaranya nanti akan bertujuan bagaimana kita membentuk anak ini percaya diri dan ada rasa tanggung jawab, karena keyakinan kelas itu adalah kesepakatan yang sudah dibuat oleh warga kelas itu sendiri bersama dengan ibu gurunya yang akan dilaksanakan. Beda nanti dengan hukuman dan beda juga dengan peraturan yang sudah kita buat di kelas. Inilah salah satu perbedaannya. Kemudian nanti di akhir juga ada restitusi. Pendekatan ini akan mendorong siswa memperbaiki kesalahan dan membangun kembali kepercayaan, bukan sekedar anak kita ini dihukum. Karena nanti di akhir tadi ada segitiga restitusi yang harus kita lakukan di kelas bersama Bapak Ibu gurunya. Tentu Bapak Ibu, apabila kita melaksanakan restitusi atau segitiga restitusi ini, anak kita latih untuk memperbaiki kesalahan dan rasa tanggung jawabnya. Kemudian juga akan mendorong siswa kita ini membangun kepercayaan. Dia tidak akan beranggapan bahwa sesuatu yang kita buat itu bukan hukuman, tetapi adalah kesadaran dan motivasi yang kita berikan kepada siswa kita. Kemudian keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini, karena sesuatu yang kita buat berdasarkan atau bersama dalam memecahkan dan mencapai tujuan bersama. Ini Bapak Ibu, selama ini apa pentingnya kita lakukan, kita buat
keyakinan kelas? Karena bedanya keyakinan dengan kita buat peraturan kelas ini beda, Bapak Ibu. Salah satu contoh, kalau kita buat peraturan kelas, anak hanya dibuat aturan oleh Bapak Ibu guru atau wali kelasnya, kemudian itu yang akan diikut, itu yang akan nanti dilaksanakan oleh anak kita. Beda dengan keyakinan kelas. Karena kalau keyakinan kelas Bapak Ibu, bahwa ada kebersamaan yang harus kita sepakati dengan siswa bersama gurunya. Kemudian dengan keyakinan kelas ini, anaknya akan memberikan usulan-usulan apa kira-kira yang akan kita terapkan di dalam kelas untuk membuat keyakinan kelas tersebut. Kemudian Bapak Ibu juga untuk menggali nilai-nilai yang sesuai dengan konteks sekolah. Nanti akan ada masukan-masukan kepada siswa. Mereka akan mengusulkan apa-apa nanti keyakinan kelas yang akan kita buat, yang kita sepakati. Boleh saja Bapak Ibu kelas yang ini berbeda dengan kelas yang lain. Karena membuat keyakinan kelas itu adalah diserahkan kepada siswa dan dengan guru atau wali kelasnya. Kemudian setelah dibuat keyakinan kelas ini, inilah mungkin yang akan kita lakukan untuk satu semester ini ke depan. Kemudian dalam membuat keyakinan kelas ini Bapak Ibu, kita melibatkan siswa dalam menetapkan nilai-nilai kelas, kemudian juga mendorong rasa kepemilikan dan komitmen kepada siswa. Artinya siswanya akan ada rasa memiliki, mungkin kalau aturan di kelas kita buat, berarti ada keyakinan, kesepakatan yang kita buat, berarti ini untuk sama-sama untuk menjalankannya. Beda dengan peraturan. Nih salah satunya. Next. Kemudian pemenuhan kebutuhan dasar siswa atau dasar manusia. Karena semua kita Bapak Ibu memahami bahwa kebutuhan dasar siswa atau manusia itu seperti rasa aman, kemudian dan prestasi, dan juga membantu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, nyaman, kemudian yang bisa mendukung proses belajar mengajar siswa kita. Kemudian tentu ada juga dampaknya. Jika kebutuhan dasar itu tidak terpenuhi, dampaknya akan memicu pelanggaran dan juga tindakan tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang kita harapkan. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu, kebutuhan dasar kita itu, dasar manusia dan juga siswa itu tentu sesuai dengan yang kita lakukan dalam kegiatan kita sehari-hari. Kemudian ada peran sekolah, ada peran guru. Peran yang penting adalah upaya memenuhi kebutuhan beragam dan juga menciptakan lingkungan belajar yang berkualitas. Jadi kita dengan siswa tentu ada kebutuhan yang harus kita penuhi. Tentunya adalah bagaimana kita melaksanakan dalam kegiatan kita sehari-hari, terutama kepada siswa. Tentu kita sebagai guru memberikan kebebasan, artinya tanda positif, memberikan kebebasan kepada anak untuk melatih dirinya untuk berkembang sesuai dengan potensi anak atau siswa itu sendiri. Kemudian
Kemudian penerapan disiplin restitusi. Praktik ini tentunya mengevaluasi disiplin yang telah dijalankan untuk memperbaiki pendekatan yang lebih efektif. Kemudian penerapan disiplin restitusi juga menerapkan disiplin restitusi dengan peran guru sebagai manajer, pemantau, membentuk siswa yang bertanggung jawab. Kemudian sikap kritis dan reflektif, menganalisis secara kritis dan reflektif untuk menemukan cara terbaik dalam menempatkan posisi disiplin. Bapak Ibu, bahwa penerapan disiplin atau restitusi ini adalah penerapan yang harus kita lakukan dalam kegiatan kita sebagai guru. Apakah kita sebagai guru dalam proses belajar mengajar ataupun di lingkungan sekolah yang di saat kita beradaptasi dengan siswa itu sendiri. Untuk sementara Bapak Ibu, nampaknya ngantuk atau apa ini? Boleh kita speaking dulu? Boleh Ibu? Bapak? Baik, untuk speaking kita untuk tadi sudah kami mulai. Untuk yang kedua ini kami minta kepada sesuai janji kita tadi Pak Umay, kita akan speaking yang akan dipandu oleh Pak Umay. Dipersilakan. Baik, terima kasih atas pemateri awal kita nih, sungguh luar biasa. Sebenarnya kita ada speaking tapi dengan guru yang jauh lebih super lagi nih. Jadi langsung saja kita undang kepada Ibu Atika SPD. Kami persilakan untuk memimpin speaking kita pada kali ini. Baik, boleh tepuk tangan dulu Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gak semangat nih kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau saya bilang mana semangatmu? Semangat. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, supaya nggak tegang. Tadi kan habis guru ya Bapak Ibu, supaya nggak tegang, ya, biar rileks. Oke, sekarang kita bergerak sambil bernyanyi nih. Oke, boleh diikuti gerakannya ya. Coba Bapak Ibu seperti ini. Berdiri dulu. Bagus berdiri. Ke kiri. Pegang perutnya. Petik tangan jari kanan, kiri. Tepuk tangan. Oke, sekarang kita pakai lagu. Ya, nih Bapak Ibu pasti tahu lagunya. Tahu lagu pada hari Minggu. Oke, bisa ya? Dengan gerakannya. Minggu ku turun ayah ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di muka, ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Oke, nanti ada tukik-tukiknya Pak ya. Oh boleh. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati hentak kaki. Kalau kau suka hati hentak kaki. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati petik jari. Kalau kau suka hati lakukanlah.
tapi lakukanlah. Tepuk tangan, hentak kaki, petik jari. Oke, terima kasih. Ya, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan materi kita. Tadi kita sudah bahas tentang kebutuhan dasar manusia sudah, kemudian posisi kontrol, restitusi, kemudian segitiga restitusi. Untuk membangun daya positif, restitusi dapat menjadi bagian dari budaya positif di sekolah dengan menanamkan disiplin yang membangun. Kemudian membimbing murid. Kemudian restitusi juga membantu membimbing siswa atau murid untuk berdisiplin secara positif dan menjadi siswa yang mandiri. Kemudian sikap reflektif dan kritis, menerapkan disiplin positif perlu dianalisis secara efektif dan kritis untuk memperbaiki praktiknya. Yang pertama tadi tentu menjadi bagian dari budaya positif di sekolah dengan menanamkan disiplin yang membangun. Jadi Bapak Ibu, kita lihat ini ada gambar segitiga restitusi, kemudian ada menstabilkan, kemudian menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan kelas. Ini segitiga restitusi ini Bapak Ibu tentu berlakunya kepada guru dengan siswa. Kemudian apakah seluruh permasalahan yang ada pada siswa atau pada anak itu bisa kita selesaikan dengan segitiga restitusi? Sebelum kita lanjutkan kepada Bapak Ibu, bagaimana? Bisa nggak kira-kira itu? Artinya apakah semua permasalahan anak itu bisa kita selesaikan dengan cara segitiga restitusi? Ada kadang kala mengatakan bisa seluruhnya. Tentu ada sebagiannya juga. Tentu ada konteksnya tidak bisa diselesaikan dengan cara restitusi. Karena Bapak Ibu, kasus yang akan yang dilakukan oleh anak itu tentu berbeda-beda. Mungkin kita sebagai guru, permasalahan yang ada pada siswa itu tentu akan kita tangani atau kita selesaikan dengan sesuai dengan problem permasalahan yang ada pada siswa itu sendiri. Kemudian dari kegiatan segitiga restitusi ini yang perlu kita ambil adanya perlu kita sebagai guru membuatkan tindakan yang pertama tentu bagaimana kita menstabilkan identitas, kemudian menanyakan keyakinan kelas, kemudian
validasi tindakan yang salah. Dalam segitiga restitusi ini Bapak Ibu, ada satu contoh atau sampel anak sering mencontek. Jadi di saat anak ini sering mencontek, kita lihat temannya ini yang dicontek marah, sehingga dia membuat satu permasalahan dengan temannya, bahkan sampai juga berkelahi dan lain sebagainya. Kemudian kalau kita lakukan itu untuk segitiga restitusi, tentu secara prosedurnya kita akan memanggil anak yang bermasalah. Kemudian di saat kita memanggil anak yang bermasalah itu, 3 hal inilah yang perlu kita berikan pemahaman kepada anak. Pertama sekali tentu terlebih dahulu bagaimana kalau kondisi anak kita di dalam keadaan marah, tetap kita menstabilkan identitas anak itu. Atau bisa kita mungkin menstabilkan identitas anak ini di saat dia galau dan di saat dia marah. Mungkin bisa kita berikan contoh kepada anak, semua kita ini atau kita sendiri sebagai guru akan bisa menyampaikan kepada anak bahwa ibu juga pernah melakukan kesalahan, dan semua kita tidak semua kita yang benar, artinya kita ada punya salah. Ini untuk menstabilkan kondisi anak kita tadi dalam keadaan emosi dan lain sebagainya di saat itu. Bisa kita stabilkan identitas anak. Kemudian tindakan yang salah. Tentu anak ini karena memanggil anak ini, mungkin kalau kita contohkan ke anak yang mencontek tadi, tentu kita akan memberikan kepada anak semisal jawaban, "Nah, tahukah kamu perbuatan mencontek itu adalah tidak baik." Nah, begitu. Kemudian tidak semua kita pula yang tidak punya salah. Nah, ini sekarang kita tindakan yang salah kita sampaikan. Kemudian yang harus kita pertanyakan, membuat keyakinan kelas, menanyakan keyakinan. Karena di dalam kelas kita sudah membuat masing-masing kelas itu keyakinan kelas. Kemudian keyakinan kelas tentu akan kita tanyakan kepada anak. Ayo anak, akan menanyakan kita keyakinan kelas apa yang sudah kamu lakukan. Nah, boleh saja mungkin di kelas ini ada contohnya, mungkin di kelas ini keyakinannya hormat, harus hormat, jadi saling menghormati. Kemudian ada lagi bekerja sama di kelas, hal-hal yang positif. Dan bisa juga kita buatkan lagi ada kesepakatan atau keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Kemudian kalau kita kembalikan ke keyakinan kelas tadi, kita tanya kepada anak, keyakinan mana yang sudah kamu langgar? Umpama tadi kalau mencontek, berarti sudah kita buat keyakinan kelasnya di kelas apa? Kalau kira-kira apa itu? Dilarang mencontek. Kenapa? Karena mencontek itu adalah perilaku tidak terpuji atau perilaku yang tidak baik. Mungkin Bapak Ibu dari materi yang sudah kami sampaikan, dari yang pertama tadi tentang masalah disiplin positif dan motivasi perilaku manusia, kemudian keyakinan sekolah, keyakinan kelas, kemudian kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Demikian yang dapat
saya sampaikan pada siang hari ini mudah-mudahan dapat menambah ilmu dan juga semangat dan silaturahim kita pada siang hari ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu guru hebat yang sudah membersamai kami dalam waktu yang cukup melelahkan Bapak Ibu. Mudah-mudahan ini juga memotivasi ke depan. Mudah-mudahan Bapak Ibu juga bisa menjadi terpilih untuk kegiatan yang sama. Demikian, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Suhedi atas pemaparan materi yang sungguh luar biasa pada kegiatan aksi nyata modul 1.4 dengan tema budaya positif. Nah, untuk selanjutnya kita akan membuka pertanyaan dari Ibu guru hebat kita atau guru hebat kita. Barangkali ada pertanyaan dari siapa? Boleh? Oke, dari Pak Randi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya di sini tentang kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Di sini apa perbedaan keyakinan kelas dengan peraturan kelas, serta apa tantangan atau rintangan yang dihadapi untuk membuat kesepakatan kelas? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perbedaan keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Bapak Ibu, seperti yang sudah kita bahas dulu tadi di pemaparan untuk membuat keyakinan kelas dengan guru dengan siswa di kelas, tentu setelah kita mempelajari materi ini akan nampak oleh kita perbedaan antara keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Seperti selama ini kita tahu bahwa peraturan itu adalah peraturan kelas yang biasa dibuat oleh guru kemudian dijalankan oleh anak. Ini aturan-aturan kelas kita yang biasanya seperti itu. Kemudian kalau keyakinan kelas ini adalah kesepakatan antara siswa, baik itu yang di kelas atau di kelas lain dengan kelasnya masing-masing, dengan guru, kemudian diikut sertakan guru dengan siswa. Seperti mungkin contoh tadi sudah kami sampaikan, keyakinan kelas kita apa-apa saja. Berarti setelah kita buat, berarti masing-masing anak itu akan memberikan usulan-usulan. Si A mungkin kalau praktiknya kita suruh untuk maju ke depan, bisa mengutarakan masing-masing siswa itu mungkin, kemudian baru kita revisi kembali apa kira-kira kita sepakati. Walaupun disuruh nanti siswa ini memberikan usulan-usulan masing-masing mereka, tentu ada kesepakatan yang dari sebanyak itu kita kerucutkan menjadi kesepakatan kelas. Ini salah satu perbedaan antara peraturan kelas dengan keyakinan kelas. Kemudian ada tantangannya karena selama ini anak-anak kita sudah termotivasi bahwa peraturan itu biasanya selalu dibuat sesuai dengan aturan. Kemudian dari segi hukum, anak-anak ini sudah mindsetnya ke depan yang lalu itu bahwa
udah jelas nanti ada hukumannya. Mindset dia nih. Di salah satunya kendalanya itu karena mindset yang lalu ini sudah tertanam seperti itu, mindset dia bahwa ini tidak jauh bedanya dengan peraturan. Nah, padahal ini sudah ada perbedaan. Ini salah satu tantangannya kalau kita membuat keyakinan kelas, sehingga setelah tercipta keyakinan kelas itu baru nanti masing-masing kelas itu akan nampak dan nyaman. Mungkin Pak Randi, demikian untuk tanggapan dari kami untuk pertanyaan pemantik yang sudah Pak Randi sampaikan. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya kita masih menyediakan kuotanya satu nih. Ada lagi bapak ataupun ibu guru yang bertanya? Nih ada dua nih, siapa dulu deh? Karena tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Baiklah, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Pemateri, yaitu dengan judul budaya positif. Di sini yang kita lihat tadi ada terjadi permasalahan di dalam kelas, yaitu seperti siswa menyontek, siswa mengantuk. Itulah permasalahan yang harus kita atasi. Jadi kalau seandainya menyontek itu susah kita atasi, solusi saya di sini bagaimana kalau kita memberi tugas ataupun latihan kepada peserta didik, di mana dalam satu bangku kita buat dengan soal yang berbeda. Soal itu kita buat seperti peserta didik itu menganalisis. Itu solusi dari saya. Terus yang kedua mengenai siswa mengantuk. Kalau solusi saya mengenai siswa yang mengantuk, kita buatlah seperti tadi, breaking kan. Jadi anak itu semangat kembali. Kalau itu dari saya, di sini saya akan menanyakan bagaimanakah hal tersebut bisa kita atasi, karena hal tersebut merupakan dari budaya positif. Terima kasih. Tanggapan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini tentu baik sekali bagi kita untuk mengatasi anak atau siswa kita di kelas. Karena mungkin tadi sebatas contoh yang kami sampaikan, mungkin ada anak mencontek karena gara-gara mencorek ini marah kelahi jadinya. Karena ada yang seperti itu. Itu masalah juga, gitu. Bagaimana kita mengantisipasi. Kemudian mungkin ada solusi seperti yang disampaikan oleh Ibu tadi, kita buatkan supaya trik anak tak bisa mencontoh. Itu solusi yang lebih bagus lagi. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan di sekolah perlu juga disampaikan Ibu tadi harus ada kolaborasi. Bagaimana siswa dengan guru dan juga materi yang kita sampaikan mungkin ada penyemangat dan juga kondisi kita, apalagi kita ini SMA. Kalau SMA mungkin full dari jam 7.30 sampai jam 15.15. Itu waktu yang mungkin luar biasa, apalagi kalau kondisi cuaca ini tentu tidak akan membuat kenyamanan kita belajar dengan sempurna. Tentu ada semisal penyemangat kita dan mungkin ada atau speaking yang mungkin kita sampaikan kepada siswa kita. Kemudian dari pertanyaan Ibu tadi apa? Langsung saja Pak ya, kalau itu solusi dari saya akan menanyakan kalau dari Bapak sebagai pemateri, bagaimana cara mengatasi yang siswa yang sering menyontek dan untuk mengatasi supaya siswa tersebut tidak mengantuk, karena hal itu permasalahan terpenting di dalam kelas. Terima kasih Pak. Cek, terima kasih sebelumnya Bapak Moderator. Di sini saya akan menanyakan berkaitan dengan segitiga restitusi. Nah, pertanyaannya, apakah segitiga restitusi ini bisa menyelesaikan semua masalah pada siswa? Dan mohon diberi contoh masalah yang bisa diselesaikan oleh segitiga restitusi ini, Pak. Terima kasih.
masalah-masalah yang ada pada siswa itu bisa kita selesaikan dengan cara segitiga restitusi. Tentu kita melihat bagaimana kondisi permasalahan anak ini. Kalau seandainya anak ini mungkin tawuran, sudah berdarah-darah ya, itu jangan segitiga restitusi juga kalau Ibu. Tentu harus dengan apa? Dengan tindak langsung. Artinya kalau insiden yang nyata seperti itu tetap kita laksanakan. Karena yang bisa diselesaikan mungkin masalah yang bisa diskusikan. Inilah yang bisa diselesaikan oleh segitiga restitusi. Karena kalau permasalahan-permasalahan yang berat, kalau berdiskusi pula kan segitiga restitusi ini bahasa kita sama dengan diskusi itu. Dengan anak ini, tentu ada lagi yang kita lihat tadi. Yang pertama kita tanyakan keyakinan kelasnya, ada lagi kita tanyakan tadi tentang masalah kesepakatan kelasnya apa. Itu kan perlu proses itu. Tapi kalau insiden yang sifatnya masalahnya berat, kelani dia atau terjadi luka dan sebagainya, itu jangan kita restitusi juga lagi. Itu cepat tindakan, bawa dia ke, mungkin kalau ini perlu pengobatan, berarti perlu pengobatan. Atau mungkin yang di sekolah kita ada PMR. Kalau bisa ditangani oleh PMR kita, berarti itu harus cepat. Kalau tidak, berarti kita harus bawa ke puskesmas dan juga tempat klinik yang lain untuk menyelesaikan masalah yang insiden yang sifatnya gawat darurat. Itu. Tapi kalau seandainya tidak gawat darurat, berarti masih bisa kita laksanakan segitiga restitusi ini. Masih bisa kita tanyakan keyakinan kelasnya, kesepakatan apa yang mungkin sudah kamu lakukan. Kemudian kita bisa memberikan, bisa kita stabilkan lagi kondisi anak kita. Mungkin seperti itu Pak Trio yang dapat kami jawab ataupun tanggapan yang dapat kami sampaikan dari pertanyaan dari Pak Trio dan sejawat kita. Baik, terima kasih kepada pemateri kita atas jawaban yang sungguh luar biasa. Tidak lupa pula dari penanya kita yang sungguh bagus juga untuk kegiatan kita pada hari ini. Karena kita sudah sampai pada akhir acara, kita lanjutkan ke acara selanjutnya, yaitu pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Samsul. Kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sejenak menundukkan kepala, mengangkat tangan agar doa kita diterima dan dijabahi Allah Subhanahu wa taala untuk yang non sesuai dengan agamanya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah, Tuhan kami yang maha mengetahui, kami bersyukur atas kesempatan yang telah Engkau berikan kepada kami untuk mengikuti kegiatan ini. Semoga ilmu yang telah kami memperoleh dapat menjadi bekal bagi kami dalam mewujudkan sekolah yang berbudaya positif. Ya Allah, yang Tuhan yang maha mengetahui, anugerahlah kami kekuatan dan keteguhan hati untuk terus belajar dan berinovasi. Jauhkanlah kami dari segala bentuk sifat yang buruk, dan hindarilah sekolah kami dari segala mara bahaya
cahaya. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami ilmu yang bermanfaat dan berilah kami kekuatan untuk menuntut ilmu yang berkah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.